masyarakat yang tenggelam dalam semarak lebaran sehingga lupa untuk membayar angsuran kreditnya. Hal ini menjurus kepada meningkatnya angka non-performing financing atau NPF perusahaan multi-finance. Ya pemirsa, namun sebelum bertanya ke pengelolanya, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada para masyarakat terkait dengan alasan mereka mengikuti pelelangan motor pasca Hari Raya Idul Fitri 2023. Yuk! Di apa alasannya ikut pelelangan motor pada hari ini? Saya ini Mbak, showroom Mbak, jual beli motor bekas. Karena buat jual lagi ya, pedagang gitu. Emang saya buat jual aja lagi. Lalu sudah berapa lama mengikuti pelelangan motor dan tahu dari mana lokasi ini Pak? Saya udah lama ya, udah mungkin ada sekitar 5-7 tahun lah ya. Taunya sih dari teman ya, relasi. Dari teman juga sih, iya. Dari teman ada yang ngajakin lelang, ikut lelang kayak gitu. Info kemarin sih di Oto di depan pasang banner depan ada lelang motor, jadi saya coba ikut. Lalu bagaimana pendapat Mas Erdi terkait dengan motor-motor yang ditarik dari leasing dan berakhir di pelelangan? Pendapat saya sih ini cukup bagus ya. Maksud saya ini ada simbiosis mutualisme ya buat kami pedagang motor bekas. Memang merugikan ya untuk leasing yang kredit motor baru. Tapi buat kami motor bekas ini cukup menguntungkan ya. Jadi kami untuk cari unitnya juga nggak begitu sulit buat cari ke pemakai seperti itu. Motornya banyak macamnya ya, variatif juga. Jadi kita enak juga nyarinya buat jual lagi, stoknya banyak gitu. Gimana ya? Emang udah prosedurnya ya. Kalau nggak ditarik terus nggak ada lelangan lagi, saya nggak bisa jual lagi. Itu aja Pak. Ya pemirsa, untuk mengetahui secara lebih mendetail terkait dengan berapakah jumlah motor yang ditarik, sekaligus juga berapakah jumlah motor yang dilelang tiap hari atau tiap minggunya, saya sudah berada di Balai Lelang Megatama atau Otoling yang terletak di Kalimalang, Jakarta Timur, dan sudah bersama dengan Pak Asyanto selaku juru lelang. Halo Pak, apa kabar? Baik, Mbak Tania. Terima kasih waktu untuk CNBC Indonesia Pak. Pak, saya langsung bertanya saja, ini saya lihat banyak motor yang akan dilelang pada hari ini, betul ya Pak ya? Betul, Mbak. Oke Pak, kira-kira berapa sih jumlah kendaraan motor yang ditarik dalam satu bulannya? Satu bulannya kurang lebih kita ada beberapa vendor ya, sekitar 8-100 unit pasti masuk setiap dalam satu bulannya. Oke, 8-100 unit ya? Iya, pasti Oh, cukup banyak juga itu Pak. Dalam satu hari apakah ada saja motor yang ditarik? Kalau satu hari udah pasti ada aja motor yang ditarik. Ya, per harinya boleh dibilang itu per hari 30 unit pasti akan masuk ke kita. Per harinya ya. 30 unit, itu dari satu vendor saja atau kompilasi begitu Pak? Dari beberapa vendor yang emang MOU sama kita. Jadi sehari itu bisa 30-50 unit udah pasti masuk sih per harinya ya. Dihitung per harinya. Oke baik, lalu kapan biasanya motor tarikan ini akan panen? Apakah atau ada masa-masa kira-kira banyaknya nih motor yang tarik, apa pasca Idul Fitri atau kapan biasanya Pak? Biasanya sih kalau yang banyak tarikan itu pasti pasca Idul Fitri ya Mbak ya. Udah pasti itu akan naik dari hari biasa yang biasa kita tarik 10-20%. Setelah pasca Idul Fitri pasti akan melonjak penarikannya. Melonjak tadi Pasti. 10-20%? Iya, udah pasti itu. Oke, lalu ini bagaimana nih untuk pasca Hari Raya Idul Fitri pada tahun lalu? Kira-kira kenaikannya bagaimana perbandingannya Kalau Pak? tahun lalu kayaknya kemarin nggak begitu tinggi karena ada pandemi ya Mbak Tania ya. Ada pandemi jadi agak begitu turun karena dari beberapa pembiayaan itu biasanya menahan untuk pembiayaan. Jadi agak sulit. Untuk tarikannya lebih bagus itu kayaknya di tahun ini. Di tahun ini Pasti begitu itu ya. ya. Tapi selama masa pandemi kemarin Pak, berapa banyak sih kira-kira motor yang ditarik ini? Motornya sebenarnya di awal-awal pandemi kita tarikannya lumayan banyak ya. Karena ada beberapa perusahaan mungkin kan tutup atau gimana. Jadi ada beberapa customer itu memang menyerahkan diri. Ada juga yang ditarik sama debt collector internalnya mereka sih. Itu berapa jumlahnya kira-kira Pak? Jumlahnya sih rata-rata ya hampir sama, tapi setelah pandemi agak melonjak setelah pandemi sih tarikannya Mbak.
Berapa persen itu Pak biasanya? Biasanya saya bilang sekitar 20% lah Mbak. 20% Lebih ya? kenaikannya, iya, dari yang sebelumnya. Oke, berarti kurang lebih hampir sama seperti tahun ini atau bagaimana? Atau Bapak melihat tahun ini kira-kira malah justru lebih melonjak lagi begitu? Kalau yang saya lihat setelah pandemi tahun ini lebih melonjak dari tahun sebelumnya. Oke, memang terlihatnya begitu ya? Iya, makanya iya. Baik, lalu motor yang sering ditarik biasanya sudah masuk atau masuk bulan atau tahun keberapa nih Pak? Biasanya kalau motor yang baru masuk ke kita itu motor yang ya Mbak, kalian boleh lihat lah tahun-tahun 2022 baru ya. 2 bulan, 3 bulan udah pasti ditarik. Sekarang seperti itu ya. 2-3 bulan udah pasti ditarik. Berarti masuk ke cepat kita. ya? Iya, cepat. Berarti biasanya motor yang dilelang ini masih baru-baru begitu? Pasti masih baru-baru. Ada juga beberapa memang pembiayaan ya, ada jaminan BPKB biasanya kan ya motornya mungkin di bawah 2022. Tapi kebanyakan kita lelang itu rata-rata di tahun 2021 sampai di 2022. Oke. Untuk kondisi kendaraan sendiri Pak, apakah biasanya masih bagus atau walaupun masih 2 bulan 3 bulan ada juga yang sudah agak-agak berkurang gitu Pak? Rata-rata dari motor yang tarikan 85 sampai 95% udah pasti masuk sih. Contohnya kayak gini masih bagus-bagus. Ada juga memang yang beberapa yang sudah nggak asli ya, yang namanya tarikan gitu ya. Ada yang juga bekas tabrakan, laka lantas, atau ada beberapa yang memang udah nggak standar dari awal aslinya Mbak gitu. Untuk kilometer sendiri rata-rata berapa nih? Untuk kilometernya biasa bervariasi, tapi rata-rata ada juga yang baru 100 km ada juga. Berarti itu dipakai ada. baru sekali. Baru sekali, paling beberapa kali gitu kan. Ada juga yang sampai 100 km ada kok. Bervariasi lah Mbak kalau kilometer. Oke, untuk yang menentukan harganya sendiri ini siapa Pak? Untuk menentukan harga sendiri biasanya kan kita dapat harga dari vendornya atau yang pembiayaan. Nah kita coba lihat fisiknya, saksi lah bahasanya kita itu dengan kondisi unitnya masih asli, orisinil atau enggak. Nanti dari rekomendasinya leasing itu kita akan ajukan harga sesuai dengan fisik yang akan kita lelang. Jadi nanti timbul harga limit atau harga dasarnya. Lalu dari harga limit atau harga dasar tersebut kira-kira naiknya berapa persen? Atau kayak kenaikan yang akan peserta lelangnya gitu? Nah, untuk kenaikan harga yang terbentuknya itu kita bilang harga terbentuk ya. Jadi ada bervariasi. Ada beberapa juga memang harganya sudah mepet ya paling kenanya ya naiknya sedikit lah, bisa juga harga dasar. Tapi kalau harga dasarnya itu di bawah bisa kenaikannya dari harga limit sampai 50% bisa. Oke, kenaikannya berapa kali lipat dari harga dasar ini Pak? Ya, kita buka contohnya 10 juta pasaran bid kita buka limit itu terbentuknya nanti bisa sampai 14 juta terjualnya. 14 juta begitu ya. Oke, lalu Pak, kira-kira untuk yang ikut pelelangan sendiri apakah banyak? Berapa pesertanya biasanya? Kita ada 2 sesi ya untuk lelang motor itu kurang lebih 150 sampai 200 orang ada peserta lelang motor, dan untuk lelang mobilnya kurang lebih di 100 peserta mobil untuk ikut lelang. Oke, syarat untuk ikut lelang ini apa saja Pak? Mudah ya Mbak ya, syarat untuk ikut lelang itu sebenarnya cuma membawa fotokopi KTP sama kasih uang jaminan. Untuk motornya uang jaminan 1 juta rupiah dan mobilnya itu 5 juta rupiah. Jadi nanti dengan jaminannya itu peserta boleh ikut lelang dan pilih unit ya untuk mobil, motor gitu. Andai kata dia tidak memenangkan objek lelang, nanti uang jaminannya kita akan kembalikan full tetap 100% tanpa biaya potongan apapun. Oke, baik. Ini andai kata tidak memenangkan tadi ya, uang jaminan dikembalikan full. Nah, kalau yang menang Pak, ini berapa lama pemenang itu harus melunasi nih unit yang mereka dapatkan? Untuk pemenang lelang yang sudah memenangkan objek lelang di kita, PT Balai Lelang Megatama Autolink, itu nanti dikasih waktu pelunasan selama 5 hari. Setelah 5 hari tidak dilunasi, kita menyatakan itu hangus atau disebut uang prestasi dan uang jaminan itu akan hilang. Oke. Ya. Apakah ada pajak pertambahan nilai untuk ini barang lelang? Untuk yang per Mei ini ya kita ada peraturan dari Menteri Keuangan itu nanti harga terbentuk atau yang dimenangkan sama peserta lelang akan dikenakan biaya 1,1% dari harga terjualnya unit. Gitu. Oke, langsung dikenakan secara langsung. Langsung ya? dikenakan secara langsung. Jadi pembayarannya nanti ditambah 1,1%. Iya, gitu. ditambah 1,1% dan biaya administrasi kita. Oke, baik. Lalu Pak, biasanya dapat dari mana saja sih motor-motor tarikan ini? Kita dapat motor tarikannya ini gitu kan, ada beberapa vendor atau ada beberapa bahasanya leasing yang MOU sama kita. Jadi titip lelang untuk dibantu jual gitu. Ada juga beberapa customer pribadi titip lelang sama kita, tolong bantu jual gitu Mbak. Oke, nah ini apakah ada syarat minimal atau maksimal kendaraan lelang yang dapat kita ambil gitu? Ini per hari atau per minggu atau bagaimana nih Pak pelaksanaan teknisnya? Kita teknisnya itu 1 minggu 1 kali di Autolink Kalimalang setiap hari Selasa ya Mbak ya. Jadi kita
lelang itu setiap hari Selasa dalam 1 minggu. Kita nggak ada istilahnya pembatasan mau berapa unit, tetap kita boleh satuan kok, boleh ambil satuan, boleh juga beberapa unit. Ya, kita terbuka untuk umum soalnya. Yang penting menang begitu ya Pak? Ya, yang penting menang, boleh bayar gitu. Oke baik. Lalu Pak, kalau tidak laku lelang, ini kemana nih kendaraan tarikan ini akan berlabuh begitu? Oke, tetap unit yang tidak terjual lelang akan titip tetap di balai lelang. Nah, jadi nanti kita punya gudang tersendiri, stok yang terjual ini nanti akan diambil sama pemenang lelang. Nanti stok kita akan masuk lagi ke sini. Dan apabila yang tadi kita lelang tidak terjual, kita akan tetap ikutkan lelang untuk minggu depan dengan harganya pasti lebih di bawah harga yang sekarang gitu Mbak. Intinya agak turun lah harga limitnya. Agak turun Siap. gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Asyanto atas waktunya Pak. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Sama-sama buat Mbak Baik, juga. terima kasih. Ya pemirsa, itulah tadi keterangan dan juga penjelasan dari Pak Asyanto selaku juru lelang di Balai Lelang ini terkait dengan tarikan motor dan juga penjualan lelang per minggunya.